salam sejahtera bagi teman-teman semua yang menonton video kami ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar struktur lembaga. Di sini ada saya, Nicholas Yorondamanik, kemudian ada Dandi Agriva Ginting, kemudian ada Faru Rozi, dan ada Syafrizal. Baik, kami akan menunjukkan presentasi kami. Untuk lokasi yang digunakan pada pembangunan struktur bankanya yaitu di Kecamatan Batu Ampar, yaitu sebuah dermaga jenis kontainer yaitu di Kepulauan Batam di Riau. Untuk data beban lingkungan yang ada pada tabel yang di sebelah kanan itu didapatkan dari BMKG dan ITF. Kemudian dari data lingkungan tersebut didapatkan beban tambatnya dari akibat angin besar untuk transversanya 148,484. Kemudian untuk lateralnya 16,198. Kemudian akibat arus transversanya sebesar 2.416,2. Kemudian lateralnya sebesar 1.360,8. Next. Kemudian berikut peletakan beban yang dilakukan pada aplikasi SAP. Lanjut. Untuk analisis beban standar itu yang kita akan masukkan ke dalam perhitungan kita yaitu penentuan desain vendor yang didapatkan dari hasil besarnya nilai berting, yaitu dapatkan hasil perhitungan untuk nilai berting itu sebesar 1908,13. Kemudian dapat kita tentukan kriteria SPC-nya yaitu pada SPC 1800 dengan rubber grade G1,0. Nilai tersebut diperoleh dari izin pemasangan vendor dengan ketentuan yaitu untuk hanya 1,8, kemudian I-nya 1,3, J-nya 3,2, K-nya 270, EB-nya itu 1,8. Kemudian untuk jarak antar vendornya itu yaitu antar 10 meter dan jarak antar tiang dermaga itu sebesar 5 meter. Kemudian untuk analisis beban mooring yaitu untuk menentukan bolar yang digunakan pada nilai beban mooring transversal dan longitudinal. Yang sudah kita dapat untuk beban transversal totalnya itu sebesar 2.567. Kemudian untuk beban lateral totalnya itu sebesar 1.377. Kemudian didapatkanlah beban mooring transversal dan beban mooring longitudinal dan total mendapatkan beban mooring total yaitu sebesar 971,25 kg per Newton atau kita dapat sebesar 99,06 ton. Berikut untuk model struktur awal yang akan digunakan. Ini merupakan entry crane-nya dan di sini kami asumsikan sebuah kapal yang akan bersandar. Nah, untuk ukuran berikut ini ukuran penampang strukturnya. Nah, untuk inputan beban lingkungan yaitu beban gelombang yaitu sebesar 20 km per meter pangkat meter kuadrat dengan kecepatan arus yaitu 1 meter per sekon dan angin yaitu sebesar 12,88 meter per sekon. Nah, ini untuk contoh inputan beban operasional. Dengan beban operasional yang kita miliki di dermaga tersebut yaitu untuk beban
general kargonya itu kurang lebih sekitar 20 kilonewton per meter pangkat 2, lalu bollard kurang lebih sekitar 285 kilogram meter. Nah, asumsi untuk beban orang yaitu sekitar 100 km, kontainernya 500, lalu kerennya itu sekitar 50.000 kilogram meter. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Razi. Selanjutnya merupakan tabel kombinasi pembebanan yang dimana pada struktur dermaga ini kami membagi beberapa beban yang kami tinjau, yaitu ada beban mati, beban hidup, dan beban angin. Dan kami mengutip dari SNI 2002 pasal 6.2.2 halaman 13, yang dimana untuk pembebanan tersebut kami menggunakan pada poin kedua, yaitu dengan nilai 1,2 D tambah 1,6 LL ditambah 0,5. Dan berdasarkan perhitungan tersebut, untuk beban mati yaitu ada beban bollard, beban dermaga, dan beban fender. Dan untuk beban hidup ada orang, berat kontainer, serta berat kren. Dan untuk beban angin kita mengambil dari transversa dan lateral. Nah, dengan rumus menurut SNI tersebut, kami menghitung dan didapatkanlah hasil dari beban kombinasi, yaitu sebesar 72.746,1 kg per meter. Lanjut. Setelah kita mendapatkan beban kombinasi tersebut dan memasukkan seluruh beban kepada struktur dermaga yang ada di aplikasi SAP, kami melakukan hasil running, yang dimana hasil running tersebut memperlihatkan bagaimana keadaan struktur dermaga tersebut, baik itu secara momen, secara yang lainnya gitu. Nah, pada gambar ini terlihat warna dari setiap badan dari struktur dermaga, apakah itu bahan tersebut cukup kuat untuk menahan dari beban yang telah ada, tergantung dari warna. Dan kita bisa melihat bahwa dominan warna pada struktur dermaga tersebut adalah warna kuning hijau, yang mana struktur tersebut adalah struktur yang baik dan telah sesuai dengan kriteria yang kami inginkan. Konsep optimasi struktur, yang dimana pada konsep optimasi struktur ini merupakan langkah-langkah dari kami menjadikan struktur tersebut menjadi lebih stabil dengan tidak adanya warna merah atau terjadinya keruntuhan pada struktur dermaga tersebut. Dan pada slide sebelumnya di bahwasanya beberapa file atau pipe kami memiliki beberapa warna merah yang menandakan bahwasanya struktur dermaga tersebut mengalami keruntuhan, dan kami meningkatkan mutu dan ukuran dari struktur tersebut, file tersebut, agar warna yang dituju adalah warna hijau dan kuning, yang mana berarti struktur tersebut adalah struktur yang telah aman dan baik. Di sini ada model dari akhir struktur kami, yang dimana kami sudah mendapatkan model akhir, yaitu seperti gambar yang di layar. Next. Mungkin ini adalah hasil running akan struktur kami. Di bawah gambar ada parameter warna. Nah, parameter warna itu menunjukkan USI atau unit cek dari struktur tersebut. Nah, jika dia sudah berwarna merah atau berwarna merah, berarti usinya di atas 1 atau di 1. Jika dia sudah berwarna hijau dan kekuningan, berarti usinya sudah di bawah 1, dan itu sudah baik dikatakan sebagai struktur yang sudah baik. Selanjutnya. Oke. Pada saat kami mendesain struktur dermaga kami, pertama kami itu menggunakan bahan-bahan seperti konkrit. Bahannya konkrit,
dan hanya memiliki diameternya. Nah, setelah kami run ternyata gagal atau berwarna merah. Nah, setelah itu kami mengganti material kami menjadi material steel dan memiliki OD atau outside diameternya kami buat di 1,2 dan thicknessnya itu di 0,5. Sama juga seperti di platnya itu kami buat di steel dengan ketebalan 0,5. Nah, inilah hasil dari running SAP kami. Mungkin untuk dari struktur kita perlihatkan seperti ini terlebih dahulu. Nah, mungkin teman-teman semuanya bisa melihat bahwa pada file kelihatan terjadi pembengkokan dan mungkin kita akan mencek hasilnya melewati show ini, frames. Kemudian kita lihat ini adalah beban aksialnya. Mungkin Nah, ini adalah beban aksial yang terjadi pada struktur dermaga. Kemudian ada beban, kemudian ada torsi. Nah, kemudian ada momen. Nah, kemudian yang terakhir ada shear. Nah, yang terakhir itu ada pengecekan UC yang dimana kita akan ngecek dari UC-nya tersebut. Nah, inilah hasil UC dari struktur dermaga kami yang mana pada struktur tersebut tidak mengalami keruntuhan yang dimana strukturnya stabil karena berada di rentang warna kuning dengan hijau. Sampai di situ saja presentasi kami. Mohon lebih atau kurangnya kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi, terima kasih semuanya. Selamat siang, sore, dimanapun kalian menonton video ini. Selamat siang, selamat siang.